telah menjadi garda terdepan dalam menebarkan nilai kemanusiaan. Tidak hanya hadir dalam kegiatan donor darah, PMI juga berperan aktif dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga edukasi kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan, PMI Kabupaten Semarang terus melakukan inovasi dan berperan aktif dalam pengembangan keahlian para relawan, terutama relawan muda. Seperti apa kiprah dari PMI Kabupaten Semarang? Berikut liputannya untuk Anda. Puluh tahun Pawang Merah Indonesia hadir untuk negeri. Usia yang tak lagi muda, namun semangatnya tak pernah padam. Di Kabupaten Semarang, kiprah PMI terukir dalam berbagai cerita, dari menolong korban bencana, memberikan pendampingan psikologi bagi para pengungsi, donor darah, layanan kesehatan, hingga menumbuhkan kepedulian generasi muda melalui Pawang Merah Remaja. Tak hanya inovasi yang terus dikembangkan oleh PMI Kabupaten Semarang, namun juga apresiasi bagi masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan. Dalam pencanangan bulan dana PMI tahun 2025, PMI Kabupaten Semarang memberikan apresiasi kepada 8 orang yang telah menyumbangkan darahnya lebih dari 75 kali. Apresiasi berupa logam mulia ini diberikan kepada para pendonor setia yang telah mendedikasikan diri pada kemanusiaan. Saat ini PMI Kabupaten Semarang memiliki kinerja yang sangat baik sesuai dengan penilaian PMI Pusat. Dalam menjaga kualitas pelayanan, PMI Kabupaten Semarang juga memiliki beberapa kantong darah hidup yang tersebar di semua wilayah di Kabupaten Semarang. Peningkatan layanan ini merupakan bentuk komitmen PMI Kabupaten Semarang untuk menjaga kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan tetap terjaga. Ini donor darah kita, ini sesuai dengan penilaian dari donor darah pusat. Ini kita dinilai untuk kinerjanya ini sangat baik atau sangat memuaskan. Nah, ini modal kita di dalam rangka untuk menunjukkan pada masyarakat bagaimana kita mengolah darah-darah mereka, darah-darah beliau itu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja di dalam peningkatan kinerja darah yang ada di Kabupaten Semarang lewat UDD PMI, ini kita masih membutuhkan relawan-relawan atau pendonor-pendonor darah yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Di wilayah kita sudah membentuk kantong-kantong darah atau namanya bank-bank darah hidup yang siap suatu saat manakala PMI membutuhkan. Nah, PMI sekarang ini alhamdulillah sudah bisa mencukupi kebutuhan darah dari pasien, sehingga monggo kami berharap kami menyampaikan informasi bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Semarang bisa untuk mengambil darah di PMI Kabupaten Semarang. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami juga mengembangkan sayap dengan rumah sakit di sekitar Kabupaten Semarang, di mana rumah sakit di sekitar Kabupaten Semarang manakala membutuhkan darah, ini PMI Kabupaten Semarang bisa membantu mencukupinya. Awalnya, masyarakat yang terlibat aktif dalam donor darah tak pernah terpikirkan untuk dapat menjadi pendonor darah aktif selama belasan tahun. Yang ada dalam benak mereka saat menjalani donor darah adalah sebagai wujud berbagi kepada sesama. Pertama karena diajak oleh teman untuk menemani untuk donor darah, kemudian saya ditantang, berani enggak? Kemudian setelah dicek, ya saya beranikan diri. Pada awal-awal itu memang kita donor darah hanya bisa 3 bulan sekali, jadi setahun itu hanya 4 kali. Kemudian ada kebijakan lagi dari PMI itu sekitar 10 tahun yang lalu itu bisa setiap 2,5 bulan sekali. Jadi setahun kita bisa 5 kali. Nah, ini yang terbaru, ini kita 1 tahun itu kita bisa donor darah sebanyak 6 kali. Setiap 2 bulan sekali, sekarang kita sudah boleh melakukan donor darah. Pada peringatan HUT ke-80 tahun PMI,
PMI Kabupaten Semarang menggelar apel siaga yang diikuti oleh seluruh relawan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Dalam kegiatan ini, digelar berbagai layanan bagi masyarakat dan sejumlah kegiatan sosial seperti donor darah, pengobatan gratis, dropping air bersih, hingga bersih-bersih sungai. Kiprah PMI Kabupaten Semarang ini mendapatkan apresiasi dari Bupati Semarang yang turut hadir dan bersama-sama melakukan penanaman pohon di seputar lapangan Kesongo sebagai wujud pelestarian alam. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas peran PMI Kabupaten Semarang yang begitu besar kepada masyarakat, baik kaitannya pemberian bantuan seperti tadi sarana air bersih di saat ada masyarakat yang kurang air bersih, kemudian juga ada bantuan kaitannya dengan bibit tanaman, ada beras untuk masyarakat yang tidak mampu, ada juga kegiatan sosial donor darah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, terutama juga di saat ada kebakaran, ada bencana alam, angin puting beliung. Ini peran PMI bekerjasama dengan pihak terkait seperti BPBD, Satpol PP Damkar, dan sebagainya, membangun kolaborasi yang bagus termasuk terhadap relawan. Harapan kita PMI ke depan semakin meningkat lagi dalam rangka untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Di usia ke-80, PMI Kabupaten Semarang tak hanya merayakan, tapi juga merefleksi. Apel akbar, donor darah, pengobatan gratis, hingga aksi sosial menjadi bukti bahwa perjalanan ini adalah milik semua. Bahwa kemanusiaan adalah bahasa yang menyatukan. Setetes darah, sejuta harapan. Inilah kisah sederhana namun bermakna besar. Dengan berbagai inovasi yang terus dikembangkan oleh PMI Kabupaten Semarang, semangat para pendonor terus mengalir untuk menyalurkan darah mereka bagi yang membutuhkan. Selain membuka layanan donor darah di markas, PMI Kabupaten Semarang juga membuka layanan di berbagai tempat seperti sekolah, pabrik, hingga pusat perbelanjaan. Upaya jemput bola ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan donor darah dan menyediakan ruang dan waktu yang lebih fleksibel. Agar kegiatan donor darah berjalan dengan baik, semua telah dilakukan penjadwalan dan diumumkan kepada masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari sekolah, pemerintah, maupun swasta, membuat PMI Kabupaten Semarang memperoleh stok darah yang mencukupi untuk kebutuhan pasien yang membutuhkan, baik pasien isdenti maupun pasien yang rutin membutuhkan transfusi darah. Untuk sampai saat ini, sepertinya partisipasi masyarakat tuh sekarang jauh lebih baik. Mungkin mereka sudah mulai sadar bahwa dengan mendonorkan darahnya tuh mereka akan menjadi lebih sehat. Biasanya mereka merasa lebih segar karena memang kelebihan hemoglobin pun biasanya terapinya juga mengeluarkan darah kan, daripada dibuang percuma, mendingan dia rutin mendonorkan dan bermanfaat. Kalau partisipasinya sangat bagus. Jadi Kabupaten Semarang itu sekarang IDD-nya sudah bisa melakukan leukopletet, juga dalam waktu pendek mungkin pemeriksaan screening kita itu juga akan kita tingkatkan lebih bagus. Inovasi yang terus dilakukan PMI Kabupaten Semarang membawa dampak positif bagi masyarakat.
Hal ini dirasakan langsung oleh mereka yang membutuhkan transfusi rutin karena kondisi medis tertentu. Bagi Rina Budi Setiani, warga Sumowono, kehadiran inovasi dari PMI saat ini cukup meringankan dirinya guna mendapatkan transfusi darah. Sebagai penderita kelainan darah atau talasemia, ia tahu betul bagaimana pentingnya mendapat transfusi darah tepat waktu. Sebagai seorang talasemia, yang dimana saya harus membutuhkan transfusi darah untuk kelangsungan hidup saya merasa terbantu sekali dengan adanya inovasi-inovasi yang ada di PMI Kabupaten Semarang. Dan biasanya saya untuk melakukan transfusi, biasanya terbantu dengan adanya informasi stok opnam darah yang ada di grup WA PMI Kabupaten Semarang. Jadi kesulitan yang dulu saya temui yaitu ketika saya sudah ready untuk transfusi darah, ternyata sampai rumah sakit itu seringkali tidak ada stok darah. Jadi kadang-kadang itu sangat mempersulit keadaan saya. Di satu sisi darah saya sudah drop, saya harus segera mendapatkan transfusi darah, tapi ternyata di rumah sakit saya tidak mendapatkan. Itu mengecewakan. Dan untuk PMI Kabupaten Semarang, inovasinya sekarang sudah ada informasi stok opnam. Jadi ketika saya memerlukan darah, saya sudah tahu bahwa darah yang saya butuhkan itu sudah tersedia. Tak hanya Rina, banyak pasien talasemia lainnya yang kini ditangani oleh RSUD Gondosuwono Ungaran juga menerima manfaat dari tercukupinya ketersediaan darah di PMI Kabupaten Semarang. Selain itu, untuk keperluan insidentil, pihak rumah sakit juga mendapatkan stok yang cukup dari PMI Kabupaten Semarang. Tentu saja dalam hal ini keberadaan PMI yang berperan sebagai pemasok atau pensuplai kebutuhan darah yang harus kami berikan kepada pasien-pasien kami sangat penting dan sangat vital malah. Dengan adanya PMI kami kan jelas tidak harus nyari darah kemana, jelas kepada siapa kami mengajukan permohonan kebutuhan darah untuk pasien-pasien kami. Karena tadi seperti mungkin kita lihat dari data spesialis anak, kami punya 4 pasien talasemia, 2 orang pasien talasemia yang sudah lulus jadi dewasa, tapi kan tetap talasemia. Itu sudah kami kelola sejak dia statusnya anak-anak sampai sekarang dewasa, jadi 2 orang, dan sekarang masih statusnya anak-anak 4 orang. Guna menunjang kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, PMI Kabupaten Semarang terus berbenah tidak hanya dari segi layanan, namun juga peralatan. Dengan peralatan yang semakin lengkap, saat ini PMI Kabupaten Semarang juga dapat mengolah darah secara mandiri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan darah di wilayah Kabupaten Semarang. Sementara itu, untuk memenuhi layanan kesehatan, PMI Kabupaten Semarang melalui Poliklinik PMI juga dapat memberikan layanan rumah atau home care bagi pasien pasca operasi ataupun pasien dengan sakit tertentu. Layanan ini merupakan salah satu inovasi dari klinik PMI yang berada di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Perawatan luka itu bisa dari pasca operasi, kemudian untuk ganti balut. Di klinik PMI kami siap untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Bila ada dari pasien atau dari keluarga pasien yang tidak bisa untuk menyambangi atau datang ke klinik PMI, kita bisa melaksanakan, kita dapat mengunjungi pasien ke rumahnya atau kita sebut sebagai home visit, dan juga kita bisa home care. Untuk memperluas jangkauan layanan, PMI Kabupaten Semarang saat ini tengah mengupayakan untuk membuka markas baru terutama di wilayah selatan Kabupaten Semarang.
bawah kepemimpinan Jarod Supriyoto sebagai ketua, PMI Kabupaten Semarang terus tumbuh dan melebarkan sayap untuk kepentingan kemanusiaan. Tak sekadar melaksanakan aksi sosial di masyarakat, namun regenerasi relawan juga menjadi salah satu tujuan PMI Kabupaten Semarang. Semangat itu diteruskan lewat Palang Merah Remaja, di mana ratusan pelajar memilih jalan berbeda untuk menjadi relawan muda. Melalui invitasi PMR baik di tingkat madya maupun wira, para remaja SMP dan SMA ini belajar berbagai keterampilan untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban. Selain itu, PMR juga membuat pengetahuan serta mental anak-anak tumbuh dengan baik. Kita berharap bahwa para adik-adik PMR, baik itu dari madya maupun wira, ini bisa lebih memahami keterkaitan dengan peran fungsi mereka masing-masing. Dengan adanya lomba ini, tentu saja mereka lebih tahu apa yang diperlukan di dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan. Banyak harapan yang digantungkan kepada anak-anak ini sebagai regenerasi dari PMI. Tak hanya sebagai penerus, namun PMR juga merupakan salah satu ujung tombak PMI di masyarakat. Dengan kegiatan invitasi PMR Madya dan Muda Wira ini, kita berharap tumbuhnya para relawan Kepalang Merahan yang nantinya harapannya untuk bisa membantu masyarakat di Kabupaten Semarang ini, khususnya dalam rangka kemanusiaan dan sosial. Sosial ini artinya adalah dalam rangka menghadapi bencana. Pertolongan pertama inilah yang kita harapkan dari adanya investasi ini. Dalam invitasi PMR yang digelar pada tahun 2025 ini, setidaknya ada 250 pelajar yang terlibat, baik tingkat madya maupun wira. Mereka mengikuti lomba invitasi tingkat kabupaten dengan 4 kategori, yaitu pertolongan pertama, perawatan keluarga, pendidikan remaja sebaya, pembuatan tandu evakuasi, dan video edukasi. Ini ada 15 unit PMR Madya. PMR Madya itu adalah PMR yang berpangkalan di tingkat SMP, MTS. Kemudian ada 10 unit dari pangkalan PMR Wira. PMR Wira itu adalah PMR yang berpangkalan di SMA, SMK maupun MA. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kegiatan invitasi ini akan dikompetisikan atau diperlombakan beberapa cabang kegiatan. Yang pertama adalah pertolongan pertama. Ini adalah nanti untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan para PMR untuk bisa melakukan bantuan pertolongan pertama terhadap kondisi dalam keadaan kecelakaan atau dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua ada perawatan keluarga. Ini adalah bagaimana seorang PMR itu menguasai bagaimana caranya untuk melakukan perawatan terhadap keluarga, perawatan terhadap orang tua ataupun terhadap anak kecil. Nanti untuk peserta Diharapkan dengan adanya regenerasi yang baik dari para remaja ini, PMI Kabupaten Semarang terus tumbuh dan berkembang sebagai garda terdepan dalam penanganan sosial masyarakat. PMI Kabupaten Semarang tak hanya hadir dalam kebencanaan, namun juga hadir dalam setiap kejadian yang memiliki dampak sosial. Tak hanya pertolongan secara fisik, namun juga psikologis. PMI ini selalu hadir, artinya siap di depan untuk membantu masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan, salah satunya adalah pemberian bantuan
kepada mereka yang terkena musibah, kemudian memberikan suatu dukungan moral terutama psikis bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan yang tidak kalah pentingnya terutama kaitannya dengan masalah pengungsian, terutama kaitannya dengan masalah terkait dengan mereka ini untuk kita usahakan. Yang paling utama adalah nyawa yang harus kita perhatikan sehingga dari saudara-saudara kita ini bisa terselamatkan dari bencana. Di usia yang ke-80 tahun ini, PMI Kabupaten Semarang terus berkomitmen melebarkan sayap dalam pelayanan sosial kemanusiaan. Untuk itu, inovasi terus dilakukan demi keselamatan masyarakat.